Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya Virgin PD Tumuahi, NIM 1810101059 akan memaparkan topik 1 pengantar kimia medisinal, khususnya yang 1.1 pengertian dan ruang lingkup medisinal. Kimia farmasi atau kimia medisinal adalah ilmu kimia yang mempelajari bahan-bahan yang digunakan sebagai obat, mencangkup struktur, modifikasi struktur, sifat kimia fisika obat yang dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan mekanisme kerja obat. Selain itu, ilmu kimia farmasi atau kimia medisinal juga menetapkan hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis, menghubungkan perilaku biodinamik melalui sifat fisika dan reaktivitas kimia senyawa obat, serta mempelajari identifikasi dan analisis obat-obatan, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Nama lain dari kimia farmasi adalah kimia medisinal, farmakokimia, dan kimia terapi. Studi kimiawi suatu senyawa obat memberikan efek menguntungkan dalam sistem kehidupan yang melibatkan studi hubungan struktur kimia senyawa dengan aktivitas biologis serta mekanisme cara kerja senyawa pada sistem biologis dalam usaha mendapatkan efek pengobatan yang maksimal dan memperkecil efek samping yang tidak menguntungkan. Berikutnya, ruang lingkup pengembangan kimia farmasi atau kimia medisinal mencangkup segala masalah meliputi yang pertama senyawa aktif, isolasi dan identifikasi senyawa aktif dalam tanaman yang secara empiris telah digunakan untuk pengobatan. Yang kedua, struktur. Sintesis struktur analog dari bentuk dasar senyawa yang mempunyai aktivitas pengobatan potensial. Mencari struktur induk baru dengan cara sintesis senyawa organik dengan ataupun tanpa berhubungan dengan zat aktif alamiah. Menghubungkan struktur kimia obat dengan cara kerjanya. Yang ketiga, mengembangkan rancangan obat. Yang keempat, mengembangkan hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis melalui sifat kimia fisika dengan bantuan fisik. Yang kelima, analisis obat dan uji biologis. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatan. Saat ini saya Stefania Vinky Maleke dengan NIM 1810110107 akan membawakan topik tentang pengantar kimia medisinal. Yang khususnya itu 1.2, yaitu kimia medisinal dan ilmu lainnya. Kimia farmasi atau medisinal adalah ilmu kimia yang mempelajari bahan-bahan yang digunakan sebagai obat, mencakup struktur, modifikasi struktur, sifat kimia, fisika obat yang dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan mekanisme kerja obat. Studi kimiawi suatu senyawa obat memberikan efek menguntungkan dalam sistem kehidupan yang melibatkan studi hubungan struktur kimia senyawa dengan aktivitas biologis, serta mekanisme cara kerja senyawa pada sistem biologis dalam usaha mendapatkan efek pengobatan yang maksimal dan memperkecil efek samping yang tidak menguntungkan. Kimia farmasi merupakan ilmu yang berkaitan dengan beberapa bidang ilmu lainnya, diantaranya yaitu yang pertama, kimia organik yang mempelajari tentang sifat, struktur, mekanisme, dan reaksi senyawa organik. Salah satu bagian dari kimia organik yang sangat penting yaitu bahasan mengenai gugus fungsi senyawa karbon. Gugus fungsi adalah atom atau gugus atom yang merupakan ciri khas penentu sifat dari suatu golongan. Contoh sediaan farmasi dari senyawa organik yang memiliki gugus fungsi antara lain asam karboksilat, gugus fenol, alkaloid santin, dan lain-lain. Yang kedua itu biokimia. Biokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari struktur kimia, zat-zat kimia, reaksi kimia, dan interaksi zat-zat yang terdapat di dalam makhluk hidup. Misalnya denaturasi, protein, dan reaksi enzimatik. Yang ketiga itu ada ilmu farmakologi, yaitu ilmu
yang mempelajari pengetahuan seluruh aspek mengenai obat seperti sifat kimiawi dan fisikanya, farmakokinetik atau absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi obat, serta farmakodinamik, terutama cara dan mekanisme kerja obat. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya Marcelin Lumonang akan memaparkan materi yang ketiga, yaitu tentang perkembangan kimia medisinal. Istilah kimia medisinal atau medicinal chemistry berkembang secara samar-samar di Amerika Serikat pada tahun 1920 dan bahkan lebih lambat di negara-negara yang lain. Nah, sebelumnya kimia medisinal ini disebut dengan kimia farmasi. Istilah ini digunakan secara historis dengan dasar bahwa pada abad ke-19 tugas utama dari apoteker itu adalah untuk mengekstraksi dan memurnikan bahan alam serta membakukan bahan obat tersebut. Nah, tapi istilah ini sering disalahartikan sebagai farmaseutika yang mempelajari tentang formulasi dan pembuatan sediaan obat. Maka dari itu istilah kimia farmasi diganti dengan kimia medisinal. Nah, ada beberapa istilah kimia medisinal di beberapa negara. Yang pertama di Perancis disebut dengan chemie-thérapeutique, kemudian di Belanda disebut dengan farmakochemie, dan di Jerman disebut dengan Wirkstoffforschung. Nah, jika dilihat dari perkembangannya, semula kimia medisinal merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur kimia senyawa, kemudian dilakukan sintesis dan efisiensi secara efektif. Nah, perkembangan selanjutnya mempelajari hubungan antara struktur kimia dan aktivitas biologis atau menggunakan pendekatan biokimia. Maka dari itu, jika secara singkat, kimia medisinal adalah ilmu yang mempelajari tentang isolasi, identifikasi dan purifikasi senyawa alam dan hasil sintesis, mekanisme aksi obat, dan hubungan antara struktur kimia dan aktivitas biologis. Yang usaha utamanya adalah menemukan obat baru yang lebih efektif, aman, dan spesifik, serta efek samping dan toksisitas kronik. Diperlukan waktu 100-150 tahun untuk mengetahui komponen aktif dari bahan yang digunakan sebagai obat. Catatan paling awal dari kebudayaan Cina, Indian, Amerika Selatan, dan Mediterania telah menyebutkan efek terapeutik dari berbagai macam campuran ramuan tanaman. Nah, 2 buah catatan pengobatan paling awal ditulis kurang lebih 5.100 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Sheng Nung dalam buku herbalnya yang disebut Pensao. Salah satu tanaman yang ditulis dalam buku tersebut adalah Changshan yang merupakan akar Dicroa febrifuga yang digunakan untuk mengobati demam. Tanaman lain yang ditulis dalam buku tersebut adalah mahuang, yang sekarang dikenal dengan nama Ephedra sinica, yang digunakan untuk pemicu jantung, agen diaporetik atau yang menghasilkan keringat, dan digunakan untuk melegakan batuk. Mahuang mengandung epinedrin yang merupakan obat untuk meningkatkan tekanan darah dan mengurangi kontraksi bronkus. Pada Theophrastus pada abad ke-3 sebelum Masehi menyebutkan sari buah opium digunakan sebagai analgesik. Nah, pada abad ke-10, Rhases dari Persia menggunakan pil opium untuk batuk, gangguan mental, dan rasa sakit. Buah opium sendiri mengandung morfin yang merupakan analgesik poten dan kodein yang digunakan sekarang ini untuk menekan batuk. Nah, orang Cina dan Yunani menggunakan henbane yang mengandung skopolamin yang digunakan sebagai pemicu tidur. Pelari Inca dan penambang perak di pegunungan Andean yang tinggi mengunyah daun koka atau kokain sebagai stimulan. Selanjutnya, Alexander of Thales pada abad ke-6 Masehi menyarankan
untuk menggunakan Autumn crocus untuk meredakan sakit pada sendi dan digunakan juga oleh Avicenna pada abad ke-11 dari Persia dan oleh Baron Anton von Storch pada tahun 1763 untuk mengobati gout. Nah, pada tahun 1633, seorang biksu bernama Calanca memperkenalkan salah satu tanaman obat paling terkenal ketika dia kembali ke Eropa. Nah, ekstrak tanaman foxglove dikenalkan oleh Dr. Wells pada tahun 1250, diberi nama oleh Fusiut pada tahun 1542 dan digunakan untuk mengobati dropsy atau gagal jantung kongestif pada tahun 1785 oleh Wittering. Komponen aktif yang terkandung di dalamnya adalah glikosida sekunder dari tanaman foxglove dan digitalis lanata yang diberi nama digitoxin. Nah, digitoxin kedua obat tersebut penting untuk pengobatan gagal jantung. Sekarang ini digitalis maupun glikosida jantung yang lain masih dibuat dengan cara ekstraksi tanaman foxglove atau tanaman sejenisnya. Nah, jika pendekatan yang digunakan untuk menemukan obat masih sama dengan zaman dulu, maka hanya sedikit penyakit yang akan terobati. Maka dari itu, metode pendekatan yang digunakan sekarang ini dilakukan dengan modifikasi struktur aktif. Nah, setiap senyawa aktif yang ditemukan akan dimodifikasi struktur kimianya untuk meningkatkan aktivitasnya. Oleh karena itu, untuk menemukan obat baru dapat dilakukan dengan sintesis ataupun dengan teknik biokimia. Demikian pemaparan materi tentang perkembangan kimia medisinal. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan pada saat ini saya Timothy Turangan, NIM 19101101013, akan memaparkan materi yang terakhir dari pengantar kimia medisinal, yaitu kimia medisinal dan pengembangan obat. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya oleh Kak Zevanya Inki Maleke pada materi 1.2 bahwa kimia medisinal adalah ilmu kimia yang mempelajari bahan-bahan yang digunakan sebagai obat, mencakup struktur, modifikasi struktur, sifat kimia obat yang dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan mekanisme kerja obat. Obat dalam hal ini meliputi seluruh senyawa kimia yang mempengaruhi atau menimbulkan efek pada sistem biologis. Seragaman senyawa kimia dari sumber bahan alam membuat tanaman, hewan, dan laut menjadi sumber potensial penting dari penemuan obat baru. Dalam hal ini, penemuan senyawa, calon obat, dan sumber molekul obat dengan stereospesifik yang unik bagi sintesis obat. Dan apa sih keterkaitan antara kimia medisinal dan pengembangan obat itu? Dalam pengembangan obat dibutuhkan kimia medisinal untuk mengkaji bagaimana mekanisme obat dapat terjadi, mekanisme pengembangan obat dapat dilakukan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Zevanya dalam materi 1.2 bahwa dalam kimia medisinal itu dia pun membutuhkan ilmu-ilmu lain, ilmu-ilmu dasar untuk mempelajari mengenai kimia medisinal itu sendiri, seperti contohnya kimia organik, biokimia, dan ilmu farmakologi. Tapi masih banyak lagi ilmu-ilmu dasar yang diperlukan untuk mempelajari kimia medisinal dalam rangka kita akan memahami bagaimana pengembangan obat itu dapat terjadi.
seperti kimia medisina terdiri dari ya selain ilmu farmakologi juga ada toksikologi, ada biologi, mikrobiologi, kemudian mekanisme senyawa, kimia komputasi, bagaimana kita mendesain sebuah struktur. Masih banyak sekali ilmu-ilmu dasar yang dapat digunakan untuk mempelajari kimia medisinal dalam rangka kita mengkaji pengembangan obat. Nah, langkah-langkah pengembangan obat yang pertama yaitu mendesain tujuan dari pengembangan obat atau kenali masalah yang terjadi. Masalah dalam hal ini misalkan kita akan mengembangkan sebuah obat atau mencari sebuah senyawa obat dari penyakit tertentu. Jadi penyakit tertentu tersebut itu adalah masalah yang harus kita kenali dulu. Nah, terus kemudian yang kedua, mencari senyawa aktif baru melalui isolasi atau ekstraksi bahan alam. Dalam hal ini perancangan obat. Nah, perancangan dilakukan dengan mencari lead compound atau senyawa penuntun, manipulasi molekul, merumuskan hubungan kuantitatif antara struktur dan aktivitas biologis, kemudian hasil analisis regresi, lalu dievaluasi. Kemudian terakhir kita masuk pada pengembangan obat, di mana hal-hal yang dilakukan lebih kompleks lagi, di mana ada membuat senyawa seri homolog, kemudian kita akan menyederhanakan struktur dari senyawa tersebut, ya lebih sederhana lagi, dan ada konversi produk alami dan masih banyak lagi. Kita dapat lihat bahwa hubungan atau keterkaitan antara kimia medisinal dan pengembangan obat ini seperti yang ada dalam poin yang pertama, mendesain tujuan dari pengembangan obat, kenali masalah yang terjadi. Dalam hal ini bahwa kita akan mempelajari sebuah penyakit. Masalah dalam hal ini artinya adalah penyakit, sehingga kita akan mengenali penyakit tersebut. Nah, dalam kita mengenali penyakit tersebut, melakukan sebuah studi tentang penyakit tersebut, maka dibutuhkan pendekatan ilmu, pendekatan dasar. Dalam hal ini, kimia medisinal itu sudah memudahkan kita untuk hal ini, karena dalam kimia medisinal itu merangkum berbagai ilmu dasar lainnya, seperti ketika kita akan mengenali melakukan riset studi mengenai suatu penyakit, maka perlu adanya ilmu dasar seperti kimia, biokimia, dan biologi. Pendekatan-pendekatan tersebut untuk kita, misalkan kita bisa pelajari bagaimana reaksi yang terjadi ketika penyakit ini ada dalam tubuh, gejala apa yang disebabkan oleh penyakit ini, dan dampak apa yang akan dirasakan yang terjadi pada tubuh. Tentu saja untuk memahami hal ini perlu adanya pendekatan dengan ilmu dasar tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mencari senyawa aktif baru melalui isolasi atau ekstraksi bahan alam. Kita bisa lihat bahwa dalam hal ini kimia organik itu berperan penting. Nah, kita akan tentunya mencari senyawa aktif baru yang dapat berinteraksi dengan makhluk hidup, sehingga senyawa aktif ini dapat diyakini bahwa ia akan menyembuhkan penyakit yang kita alami. Kita tahu bahwa senyawa obat itu adalah racun bagi kita, tetapi bagaimana dalam pengembangannya melalui kajian kimia medisinal, senyawa yang merupakan racun bagi tubuh itu tidak menjadi racun untuk tubuh secara utuh, tetapi dapat mengalahkan penyakit yang ada dalam tubuh. Kemudian masuk dalam perancangan dan juga pengembangan obat yang tentu saja memerlukan kajian-kajian lain seperti biokimia ataupun kimia komputasi, di mana kimia komputasi sangat diperlukan untuk
kita mempelajari bagaimana untuk mendesain sebuah struktur. Mendesain sebuah struktur atau senyawa obat. Jadi dalam hal kimia medisinal pengembangan obat ini sangat memiliki sebuah kaitan, sebuah hubungan karena dalam pengembangan obat perlu adanya kajian dari ilmu kimia medisinal. Sehingga dalam pengembangan obat kita bisa tahu apa saja yang harus dilakukan, apa-apa saja yang perlu diperhatikan dengan adanya kimia medisinal. Dan itu yang dapat saya sampaikan pada saat ini untuk materi kaitan antara kimia medisinal dan pengembangan obat. Untuk pengulangan atau pengembangan obat akan nantinya dibahas lebih lanjut oleh yang membawakan materi ini. Dan sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Ucapkan terima kasih.